Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Anggi Rumayanti, guru BK di SMK Negeri 1 Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya mengikuti kegiatan pembatik level 2 2021 gelombang 27. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang prokrastinasi. Oke, sebelum Ibu ngasih tahu materi kita hari ini, Ibu mau nanya dulu nih sebelumnya, apakah kamu mengalami hal-hal ini ketika memiliki tugas ya, tugas apapun itu ya. Nah, yang pertama, ketika ada tugas, kamu lebih memilih untuk menunda mengerjakannya. Ya, rebahan dulu lah, santai-santai dulu gitu. Pokoknya slow aja gitu ya. Yang kedua, apakah ketika ada tugas kamu lebih memilih untuk menunggu sampai moodnya kekumpul dulu, sampai benar-benar kamunya semangat, ready, siap, baru deh tuh dikerjain. Yang ketiga, lebih memilih bermain ketika ada tugas, main game sendiri atau main game sama temen, atau melakukan hal-hal yang menurut kamu itu menyenangkan ya. Pokoknya tugasnya entar dulu deh gitu. Atau ketika ada tugas, kamu lebih milih ngerjainnya tuh di ujung waktu, dipepet-pepetin karena masih lama, misalkan seminggu lagi, kalem aja. Ternyata kamu harus hati-hati, bisa jadi kamu mengalami yang namanya prokrastinasi ya. Prokrastinasi itu apa gitu ya? Prokrastinasi adalah suatu penundaan yang dilakukan secara sengaja dan juga berulang-ulang dengan melakukan aktivitas lain yang tidak diperlukan dalam pengerjaan tugas yang penting ya. Nah, emang ada ya akibatnya? Ada ya, sobat BK semua. Yang pertama adalah waktu menjadi terbuang sia-sia. Ya, seakan-akan udah terskip begitu aja ya, tugas lewat aja ya, kayak gitu. Nah, yang keduanya, tugas-tugas kamu jelas terbengkalai. Mungkin yang tadinya tugasnya hanya satu, tapi karena kamu tunda, muncul tugas berikutnya, sehingga jadi banyak dan akhirnya kamu jadi bingung sendiri deh tuh tugasnya harus mana dulu yang harus dikerjain ya. Nah, yang ketiganya, kalaupun tugasnya itu berhasil kamu bikin gitu ya, hasilnya tuh bisa jadi nggak maksimal. Mungkin kamu harapannya perfect banget, bagus banget, tapi yang ada karena mepet, waktunya nggak cukup, akhirnya nggak maksimal ya. Nah, terus karena itu semua bisa bikin kamu jadi cemas, bisa bikin jadi frustasi, deg-degan yang nggak jelas lah, karena aduh besok nih gitu, atau kalau enggak aduh sejam lagi tugasnya, gimana nih sejam lagi mepet gitu ya, akhirnya kamu nggak nyaman deh sama kondisi itu ya. Nah, tapi tenang, hal-hal itu nggak akan terjadi. Jadi Ibu akan ngasih cara mengatasinya ya, jangan sampai kamu ngalamin itu deh. Yang pertama, atur waktu dengan baik ya. Kita punya waktu 24 jam dalam sehari. Silahkan kamu atur waktu untuk belajar kapan gitu ya, waktu untuk ibadah, kemudian waktu untuk bermain juga karena kita perlu refresh juga ya. Terus tentunya waktu istirahat ya gitu. Tentunya dengan porsi yang tepat, yang pas gitu. Kemudian kamu bisa juga tetapkan prioritas nih. Di saat ada tugas, tiba-tiba ada yang ngajak kamu nongkrong gitu, atau ada game seru, atau ada tontonan seru. Nah, kamu pilih deh tuh mau yang mana yang kamu ini gitu ya. Tentunya prioritas utama ya, yang paling penting banget. Terus ketika ada tugas, kamu bisa juga tuh buat rincian kegiatannya. Harus ngelakuin apa dulu, step by stepnya kayak gimana. Jadi kamu lebih sistematis, lebih rinci ya, nggak ada yang step yang kelewat gitu sama kamu ya. Terus
kamu juga harus ingat pada tujuan awal. Ingat lagi tuh mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, harapan-harapan kamu gitu. Semakin kamu menunda, semakin lama kamu menggapai cita-cita itu, ya orang kamu nunda-nunda mulu ya gitu kan. Nah, terus nih hati-hati nih, ada alasan klasik yang juga bisa membuat kamu nunda. Alasannya adalah karena kamu nggak bisa gitu, nggak yakin nih gitu, jadi dientar-entar aja tugasnya. Nah, ini adalah tantangan buat kita untuk meyakinkan bahwa diri kita itu bisa. Jangan sampai takut salah, karena salah itu wajar ya. Kalau kita takut salah, kita nggak mulai-mulai dong, tugasnya nggak kelar-kelar ya kan. Ya. Nah, kalau mentok-mentok nih, aduh sendiri mentok gitu, kamu bisa juga bekerja dengan secara tim ya gitu. Kamu bisa minta bantuan teman yang kamu anggap bisa untuk mengayomi, membimbing barang-barang gitu ya, sehingga nanti ada ide-ide baru, wawasan baru, kamu lebih paham deh gitu. Nah, ingatlah, melawan prokrastinasi itu memang tidak mudah ya. Namun kamu harus kuat melawan diri kamu sendiri. Mulailah mencari teman yang dapat membuatmu lebih baik. Peduli dengan diri sendiri, atur prioritas, dan yakin terhadap diri kamu sendiri. Oke, jadi semangat ya. Musuh terberat itu ternyata memang diri sendiri ya, bukan orang lain. Oke, tetap semangat. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.